Assalamualaikum pecinta film dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya Hilman, Kumadara Mangsa Dayana. Di video kali ini kita akan bahas film fiksi bertemakan kerajaan tentang seorang wanita yang ditumbalkan tetapi malah jadi penakluk sang naga. Nah, penasaran seperti apa jalan ceritanya? Yuk, kita langsung saja ke ceritanya. Alkisah diceritakan pada zaman dahulu kala, ada seorang raja beserta para prajuritnya menuju sebuah gunung, yang dimana di sana terdapat seekor naga yang sangat meresahkan, bahkan telah menjadi ancaman bagi nusa dan bangsa. Nah, oleh karena itu, mereka ke sana berniat untuk menghabisi sang naga. Namun sayang, mereka semua tewas dengan semburan api dari mulut sang naga, dan hanya menyisakan satu orang saja, yaitu sang raja. From the line! 100 tahun kemudian, dikisahkan ada seorang putri raja bernama Elodie beserta adiknya yang masih belia bernama Floria. Mereka hidup bersama sang ayah bernama Bayford dan ibu tiri mereka yang berbeda skin tone. Ya, sang ayah menikah lagi karena ibu kandung mereka telah meninggal dunia. Nah, kehidupan di kerajaan mereka itu begitu memprihatinkan. Hingga akhirnya, kedua putri raja ini pun ikut turun tangan mencari kayu bakar untuk rakyatnya. Hingga suatu saat, datanglah sebuah kereta kuda dari kerajaan Aurea dan utusan mereka memberikan sebuah surat perjodohan antar kerajaan yang membuat sang raja pun bahagia. Karena selain akan mendapatkan menantu dari kerajaan yang makmur, mereka pun mendapatkan kekayaan dan harta yang melimpah. Awalnya, Elodie tidak mau, namun berkat bujuk rayu sang ayah, akhirnya Elodie pun menyetujui demi kebaikan rakyatnya. Keesokan harinya, keluarga cemara ini pun pergi menuju kerajaan Aurea dengan sebuah kapal. Hingga saat mereka akan sampai, mereka disambut kabut tebal dan dua patung naga yang cukup mengerikan. Dan setelah mereka mendarat, keluarga ini langsung diantar ke kerajaan Aurea dengan sebuah delman istimewa dengan Pak Kusir yang duduk di luar. Oh my heavens. Sesampainya di kerajaan itu, mereka langsung diantar oleh amung tamu menuju kamar yang telah disiapkan, yang ternyata sangat mewah. Lalu singkat cerita, Elodie tak sengaja melihat seorang wanita yang berada di seberang menara yang mereka tinggali, dan mereka pun sempat bertatapan. Nah, pada malam harinya, Elodie yang tidak bisa tidur ini iseng keluar kamar dan memandangi pemandangan di malam hari dari balkon kamarnya. Namun tiba-tiba ia melihat ada nyala api dari kejauhan yang tempatnya di kaki gunung batu. Dan di saat itu juga, adiknya datang meminta tidur bareng sang kakak. I still can't believe we're going to live here from now on. It'll be fine. You'll see. Pada pagi harinya, Elodie bertemu dengan keluarga kerajaan Aurea, yaitu Ratu Isabel, Raja Roderick, dan juga Pangeran Henry. Nah, agar keduanya saling mengenal satu sama lain, mereka pun berjalan-jalan di taman dan kukudaan berdua tanpa pengawalan. Pokoknya mah indah lah kayak di negeri dongeng. Nah, saat mereka sedang menikmati pemandangan, Elodie mengatakan kalau semalam ia melihat cahaya api di pegunungan batu. Mendengar hal itu, Pangeran Henry pun menjelaskan kalau kejadian itu adalah sebuah upacara kuno yang lazim di kerajaannya untuk menghormati leluhur mereka. Sementara itu, di sisi lain, setelah membahas pernikahan putra-putri mereka, sang ibu tiri melihat suaminya tampak murung setelah keluar dari sebuah ruangan, dan ia mempunyai firasat buruk yang terjadi. Namun pak suami terus menyangkalnya. Lalu si ibu tiri yang penasaran pun mencoba mendekati dan berbahasa basi dengan sang ratu. Namun sayangnya, sang ratu tampak tidak senang dengan kehadiran besannya itu. Bahkan sang ratu sempat salah menyebut nama calon menantunya itu. My stepdaughter. Her name is Elodie. That's what I said. Good day, Lady Bayford. Walaupun ia hanya sebagai ibu tiri, tapi ia tidak jahat seperti di negeri dongeng. Nah, malam itu, sang ibu menghampiri Elodie dan memintanya untuk berpikir 2 kali sebelum menikahi sang pangeran. Namun sayang, sebelum sang ibu mengutarakan alasan dan kegelisahannya, si ayah datang dan menghentikan pembicaraan mereka.
Keesokan harinya, pernikahan Elodie dan Henry pun digelar dengan disaksikan oleh banyak orang, dan tentu saja kebahagiaan dan impian Elodie seakan terwujud dengan sangat singkat, dan akhirnya kini Elodie dinobatkan sebagai putri dari kerajaan Aurea. Nah, di sini setelah acara pernikahan itu selesai, bahkan malam pertama pun belum sempat mereka lakukan, mereka langsung melakukan perjalanan ke suatu tempat untuk ritual kerajaan dengan menggunakan kereta kuda, dan ternyata Henry membawa Elodie ke kaki gunung batu yang dilihatnya tadi malam. Namun sesampainya di sana, Elodie merasa ada yang janggal. Apalagi ia melihat para peserta ritual itu semua menggunakan topeng yang aneh. Dan di sini dijelaskan bahwa upacara sakral ini wajib dilakukan demi melindungi rakyat Aurea dari kekacauan. Elodie juga diberikan sebuah koin emas sebagai tanda bahwa ia akan bergabung dengan banyak wanita yang telah membangun kerajaan ini. Dan tidak hanya itu saja, sang ratu yang bertindak sebagai pimpinan ritual ini pun menjelaskan awal mula dari sejarah kerajaan Aurea. Lalu sang ratu pun mulai menggoreskan telapak tangan Henry dan Elodie dan merekatkan kedua tangan mereka agar Elodie resmi menjadi bagian dari keturunan kerajaan Aurea. Dan sebagai penutup upacara itu, Elodie diminta untuk melemparkan koinnya ke dalam jurang. Nah, ketika upacara telah selesai, Henry kemudian menggendong istrinya itu untuk kembali menuju kereta kuda. Namun tepat di tengah jembatan, tiba-tiba Henry melempar istrinya ke dalam jurang. Dan terungkaplah fakta bahwa sesungguhnya ritual itu adalah ritual penumbalan. Acidanya. I'm sorry. Nah, Elodie yang telah tersadar masih tidak percaya dengan apa yang terjadi sampai ia merasa sangat kesal dan marah. Lalu Elodie mencoba berusaha naik, namun usahanya itu sia-sia. Lalu ia melihat kalung dan koin serta barang yang berserakan di sana, dan Elodie pun akhirnya menyadari bahwa ia bukanlah satu-satunya korban. Ternyata ada korban lain selain dirinya. Tak lama kemudian, ia melihat cahaya dari dalam goa, dan saat ia masuk ke dalam, ia dikejutkan dengan banyaknya kumpulan burung yang terbakar serta semburan api yang maha dahsyat dari seekor naga yang ternyata bisa bicara. Bahkan kaki dan gaun Elodie pun sempat terkena semburan api dari sang naga. Speak your name. Elodie. Now, my favorite part. Run! Nah, walaupun dalam keadaan terluka, Elodie tidak tinggal diam. Ia kembali mencari jalan keluar sampai suatu ketika ia mendapati ruang yang penuh dengan cahaya biru. Dan untuk menuju cahaya itu, Elodie pun nekat melompati jurang. Yang ternyata cahaya biru itu berasal dari sebuah hewan yang mirip ulat. Lalu ulat-ulat itu dijadikan alat penerangan dalam perjalanannya. Elodie yang merasa haus pun menemukan sumber mata air untuk menghilangkan dahaganya. Namun saat ia sedang menikmati tetesan air tersebut, sang naga kembali muncul dan menyemburkan api. Alhamdulillahnya Elodie kembali berhasil lolos dari semburan api sang naga, dan kini ia masuk ke dalam sebuah ruangan yang ternyata itu adalah tempat persembunyian dari para korban tumbal kerajaan Aurea. Hal ini terlihat dari nama-nama yang ada di dinding ruang tersebut. Lalu Elodie pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat di ruangan itu, dan tanpa ia sadari, ulat-ulat itu ternyata bisa menyembuhkan semua luka-lukanya. Dan di sana pula lah Elodie juga menemukan sebuah peta yang telah dibuat oleh korban sebelumnya, yaitu Victoria. Dan tanpa berpikir panjang, Elodie pun langsung mengikuti alur peta tersebut dan sampailah ia di lubang keluar yang dikelilingi oleh batu kristal yang sangat tajam. Selain itu juga, Elodie menemukan mahkota Victoria dan menggunakannya untuk memanjat. You made it out. Nah, saat sedang memanjat, tiba-tiba sang naga muncul dan hampir membuat Elodie terjatuh. Namun ia tetap semangat dan pantang menyerah. Tetapi sesampainya di atas, Elodie tidak bisa berbuat apa-apa karena ternyata jalan keluar yang ia tuju hanyalah sebuah lubang dengan jurang yang sangat terjal. Lalu di saat itu juga, Elodie melihat pasukan berkuda mendekati area pegunungan tersebut. Namun saat ia mencoba berteriak meminta tolong, tiba-tiba There is no way out, princess.
Namun saat naga itu akan menyemburkan apinya, perhatian sang naga itu pun teralihkan setelah mendengar teriakan dari Bayfot yang berubah pikiran yang awalnya ingin menukarkan putrinya dengan harta. Kini ia datang menjemput putrinya sampai masuk ke dalam gunung batu. Nah, ketika Elodie akan menemui ayahnya, ia tak sengaja menemukan 3 bayi naga yang telah mati dalam keadaan membeku, dan terungkap fakta bahwa semua masalah berawal dari Raja Aurea itu sendiri yang telah menghabisi ketiga telur naga yang baru saja menetas. Oleh karena itu, sang naga pun murka dan membuat perjanjian dengan sang raja untuk mengirimkan ketiga putrinya untuk jadi tumbal. Namun sayangnya, hal itu malah diakali oleh sang raja. Di sini mereka malah mengorbankan putri dari kerajaan lain sebagai tumbalnya. Be quiet. She can hear you. Sir, your daughter's been down here nigh on too long. She's almost certainly been killed. Elodie kemudian melihat ayahnya yang berteriak-teriak memanggil namanya bersama ketiga orang lainnya yang salah satunya adalah sebagai petunjuk jalan. Namun karena terlalu berisik, sang naga pun akhirnya muncul dan langsung membantai kedua prajurit yang ada di sana. Melihat ada naga di hadapannya, sang ayah langsung berusaha menyerangnya. Namun sayang, dengan mudah ia dikalahkan. Sementara itu, Elodie hanya bisa melihat sang ayah dari kejauhan tanpa bisa berbuat apa-apa. Namun saat naga itu akan menusuk tubuh sang ayah dengan kukunya, Elodie yang bersembunyi tanpa sengaja mengeluarkan suara hingga naga tersebut langsung mencari Elodie yang sedang bersembunyi. Namun untungnya, sebelum naga itu menemukan Elodie, sang naga terpancing oleh suara pria petunjuk jalan. Tanpa membuang waktu, Elodie langsung menghampiri ayahnya. Lalu sang ayah yang sedang sekarat menghadapi sakaratul maut ini pun meminta maaf pada putrinya dan mintanya untuk segera pergi dari tempat tersebut. Use the ropes. Your stepmother, Floria. They wait for you. And forgive me. Nah, setelah sang naga menghabisi pria petunjuk jalan, ia melihat serta mengejar Elodie yang sedang naik dan berusaha kabur dari sarang naga tersebut. Namun tanpa disangka, Elodie yang ternyata jago dan cerdik ini pun berhasil mengelabui sang naga. Naga yang murka karena baru pertama kali ini ada tumbal yang lolos, mulai membanjiri awan dengan semburan apinya. Sementara itu di istana, Ratu Isabel yang melihat kekacauan ini pun tahu kalau tumbalnya yaitu Elodie telah berhasil kabur, dan sebagai gantinya, ia langsung menculik Floria untuk dijadikan tumbal pengganti. Aduh, ya ampun. Singkat waktu, pada keesokan harinya, Elodie yang semalaman bersembunyi di balik batu turun gunung, dan ia bertemu dengan ibu tirinya yang memberitahukan kalau Isabel telah menculik Floria untuk dijadikan tumbal pengganti. Mendengar hal itu, Elodie pun langsung bergegas kembali ke kandang naga untuk menyelamatkan sang adik. Sementara itu di sisi lain, sang ratu yang berambisi untuk melindungi semua kerajaannya, dengan cara apapun ia langsung melukai tangannya sendiri dan menyatukan darahnya dengan Floria, dan lalu melemparkan Floria ke dalam jurang. Tak berselang lama, Elodie yang sudah berpengalaman dengan sarang naga tersebut langsung turun ke jurang dan mempersiapkan segalanya, mulai dengan membawa pedang hingga menyiapkan alat untuk mengalihkan perhatian sang naga. Nah, ketika timbangan itu jatuh dan mengoceh sang naga, Elodie yang ternyata telah menunggu di tempat sang naga memanfaatkan keadaan itu untuk menyelamatkan adiknya. Namun kondisi adiknya yang terluka, sang kakak pun meminta adiknya untuk bersembunyi, sementara ia sendiri nekat akan menghadapi langsung sang naga. Di sini Elodie berusaha menjelaskan pada naga tersebut kalau selama ini ia hanya dibohongi oleh kerajaan Aurea yang selalu menumbalkan para putri kerajaan lain yang bukan dari keturunan asli dari Raja Aurea. Tapi sayangnya, naga itu tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Elodie dan langsung menyemburkan apinya. Namun alhamdulillahnya, karena tokoh utama, Elodie masih selamat dan mengalami beberapa luka bakar pada tubuh dan tangannya. Dan saat Elodie akan meraih kembali pedangnya dengan cepat, sang naga menangkapnya. Namun dalam keadaan terdesak itu, Elodie justru malah berhasil melakukan perlawanan, serta berhasil melukai sang naga dengan pisau dan pedangnya. You will know my daughter's pain. I smell it in your blood.
Setelah melakukan pertarungan singkat itu, Elodie melihat pantulan debu dari dinding yang cekung tepat di hadapannya. Dan Elodie yang cerdik pun berpikir untuk menjadikan pantulan tersebut menjadi senjata untuk melawan sang naga, dengan cara memancing kemarahan naga tersebut dan meminta naga itu untuk membakar dirinya saat itu juga. Accept your fate. Show me your fire. Nah, pada kesempatan kali ini, Elodie akhirnya berhasil meyakinkan sang naga kalau yang dikatakannya itu adalah sebuah kenyataan yang sesungguhnya, sambil memperlihatkan telapak tangannya dan mengatakan bahwa semua wanita yang telah menjadi korban di tempat ini mempunyai luka yang sama. Mendengar hal itu, sang naga yang sudah tidak berdaya pun meminta Elodie untuk segera menghabisinya. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Elodie. Elodie justru malah mengambil beberapa ulat biru yang ada di dalam kolam untuk menyembuhkan luka sang naga. Setelah kejadian itu, pada keesokan harinya, Elodie kembali ke istana Aurea yang dimana di sana sedang diadakan acara pernikahan antara Henry dengan putri kerajaan lain yang akan dijadikan tumbal. Dan tanpa ragu, Elodie langsung meminta pengantin wanita beserta keluarganya untuk segera pergi dari istana. Begitu juga dengan yang lainnya. Di sini Elodie dengan tegas mengatakan bahwa mereka tidak perlu takut terhadap dirinya karena ada hal lain yang perlu mereka takuti, yaitu akhir dari kisah kerajaan ini. Lalu tak berserang lama, sang naga muncul dan membumi hanguskan kerajaan Aurea beserta isinya. Di akhir cerita, keluarga Cemara ini pun akhirnya kembali pulang dengan perbekalan serta kekayaan yang melimpah ruah untuk kesejahteraan rakyatnya. Dan mereka pun berlayar pulang dengan diikuti sang naga yang telah ditaklukkannya. Dan film pun tamat. Lady, what course shall we steer? Home. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Jujur nih, di awal film tampak seperti membosankan gitu. Namun seiring berjalannya cerita film ini, semakin seru walaupun semuanya tampak klise ya. Film ini bisa kalian saksikan di Netflix dan mendapatkan rating 6,1 dari IMDb. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan bel notifikasinya ya, biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Saya Hilman pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.